Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang farmasi klinik. Dan apa sih materi yang akan aku bawain, yaitu antara lain adalah model dokumentasi penyelesaian masalah farmasi klinik, yang diantaranya ada beberapa pokok pembahasan nih teman-teman, yaitu ada rekam medis, terminologi dan medis singkatan, dan juga model dokumentasi. Dan teman-teman pasti tahu dong, sesama anak kesehatan atau mungkin dari teman-teman yang bukan anak kesehatan mau tahu dong gimana dan apa sih itu terminologi, rekam medis, dan juga model dokumentasi. Dan tugas ini aku kerjakan untuk tugas mata kuliah farmasi klinik. Dan langsung saja kita masuk ke presentasinya. Oh iya, sebelum masuk ke presentasi jangan lupa dong bisa like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-teman ya, barangkali bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu bagi teman-teman. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke PPT-nya. Kita langsung saja ke PPT-nya. Yang pertama adalah model dokumentasi penyelesaian masalah farmasi klinik. Pokok bahasan yang akan saya bahas adalah 1. Rekam medis, yang kedua terminologi dan medis singkatan, yang ketiga model dokumentasi. Rekam medis. Pengertian rekam medis menurut Edna K. Huffman adalah rekaman atau catatan tentang siapa, apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan, yang membuat pengetahuan mengenai pasien dan yang diperoleh, serta informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan, serta merekam hasilnya. Sedangkan pengertian rekam medis menurut Kementerian Kesehatan nomor 269 tahun 2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pasien ialah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh Yankes yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu. Hal-hal mengenai rekam medis. Yang pertama, rekam medis atau kesehatan meliputi identitas lengkap pasien, catatan tentang penyakit yaitu berupa diagnosis, terapi, pengamatan perjalanan, catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium, foto rongsen, pemeriksaan USG, dan lain-lain, serta resum dari pasien. Yang kedua, rekam medis atau rekam kesehatan harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya paling lambat 48 jam setelah pasien pulang atau meninggal. Selanjutnya adalah tujuan rekam medis. Yang pertama adalah aspek administrasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua adalah aspek medis. Aspek medis yaitu suatu berkas rekam medis itu mempunyai nilai medis karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan seorang pasien. Yang ketiga adalah aspek hukum. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar-dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Yang keempat adalah aspek keuangan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat digunakan dalam menghitung biaya pengobatan atau tindakan dan perawatan. Yang kelima adalah aspek penelitian. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan tentunya. Yang keenam adalah aspek pendidikan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan,
kronologis, dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan. Yang ketujuh adalah aspek dokumentasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan sarana pelayanan kesehatan. Untuk selanjutnya adalah fungsi rekam medis. Yang pertama, sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. Tentunya rekam medis sangat berpengaruh ya pada pengobatan pasien dikarenakan pengobatan pasien yang tepat bisa dilihat dari rekam medisnya. Yang kedua adalah bahan pembuktian dalam perkara hukum. Yang ketiga, bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Yang keempat, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Yang kelima, bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. Selanjutnya adalah manfaat rekam medis. Yang pertama, sebagai pengobatan. Rekam medis bermanfaat sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Membuat rekam medis bagi penyelenggaraan praktek kedokteran dengan jelas dan lengkap akan meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal. Yang ketiga adalah pendidikan dan penelitian. Rekam medis yang merupakan informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan, dan tindakan medis bermanfaat untuk bahan informasi bagi perkembangan pengajaran dan penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Sedangkan yang keempat adalah pembiayaan sarana kesehatan. Pembiayaan sarana kesehatan dapat dijadikan sebagai petunjuk dan bahan untuk menetapkan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan. Tentunya rekam medis sangat berpengaruh ya sebagai faktor perencanaan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan. Catatan tersebut dapat dipakai sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Yang kelima adalah statistik kesehatan. Statistik kesehatan rekam medis dapat digunakan sebagai bahan statistik kesehatan khususnya untuk mempelajari perkembangan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada penyakit-penyakit tertentu. Biasanya sangat dibutuhkan nih buat sensus-sensus kesehatan seperti itu. Yang keenam adalah pembuktian masalah hukum. Disiplin dan etik rekam medis merupakan alat bukti tertulis utama sehingga bermanfaat dalam penyelesaian masalah hukum, disiplin, dan kode etik. Selanjutnya adalah terminologi dan medis singkatan. Teman-teman tahu nggak sih terminologi dan medis singkatan itu apa? Terminologi medis adalah istilah yang banyak dipakai dalam bidang kesehatan medis sebagai bahan komunikatif profesional kesehatan agar tepat dan efektif. Efektif karena dapat dibentuk kembali menjadi kata yang baru dengan menambahkan awalan atau akhiran yang tetap mempunyai makna. Hakikatnya, pembahasan terminologi medis titik berat materi ada pada pengetahuan tentang struktur, korelasi, dan formasi istilah medis secara benar dalam penyiapan menghindari salah kutip, salah tulis, atau salah ejaan istilah diagnosis pasien dalam kaitan tugas mencatat, mengkoreksi, menyimpan, dan merealisasikan informasi medis. Pendekatan untuk membangun kata dan pemahaman istilah ini didasarkan pada konsep ada 4 ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah akar kata atau root. Akar kata adalah istilah berasal dari bahasa sumber seperti Yunani atau bahasa Latin dan biasanya menggambarkan bagian tubuh atau organ dari manusia. Yang kedua adalah awalan atau prefix. Awalan dapat ditambahkan di depan istilah untuk memodifikasi akar kata dengan memberikan informasi tambahan tentang lokasi organ, jumlah suku cadang, atau waktu yang terlibat. Nomor 3 adalah akhiran atau
Sufiks. Sufiks yang melekat pada ujung akar kata untuk menambah arti seperti kondisi, proses penyakit, atau prosedur. Yang keempat adalah penggabungan antar bagian. Dalam proses menciptakan istilah medis, aturan tertentu bahasa berlaku. Aturan-aturan ini adalah bagian dari mekanika bahasa disebut linguistik. Jadi, ketika sebuah istilah yang dikembangkan, beberapa proses logis juga diterapkan. Prefiks juga biasanya tidak memerlukan modifikasi lebih lanjut yang akan ditambahkan ke akar kata karena awalan biasanya berakhir dengan suara vokal atau vokal. Meskipun dalam beberapa kasus mereka mungkin mengasimilasi sedikit dan mungkin berubah ke satu atau sin ke simbol, sufiks dikategorikan sebagai satu, membutuhkan bentuk menggabungkan, atau yang kedua, tidak memerlukan bentuk penggabungan sejak mereka mulai dari vokal. Berikut 3 metode mempelajari terminologi medis. Yang pertama adalah metode pemahaman. Kita pasti tahu dong, dan kita udah sering dengar, dan kita bisa ambil contoh sederhana yaitu perikarditis. Peri sendiri adalah awalan yang berarti sesuatu yang di tepi atau melingkupi atau katup. Card artinya jantung. Itis yang pada akhiran yang berarti peradangan. Jadi perikarditis artinya peradangan pada jaringan yang melingkupi jantung. Contoh lain seperti bradikardi. Bradi artinya lambat, sehingga bradikardi berarti denyut jantungnya melambat. Selanjutnya adalah takikardi. Taki artinya cepat, sehingga takikardi berarti denyut jantungnya bertambah cepat. Yang kedua adalah metode penghafalan atau percakapan. Metode penghafalan adalah cara kedua mempelajari terminologi medis, yaitu dengan cara buat memahami anatomi dan fisiologi yang rumit. Terminologi medis sendiri ada beberapa yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Kita tinggal mengkaitkannya, dan yang terpenting kita paham kata dasarnya. Misalnya, kavitas dari kata kaf yang artinya ruang, nasal atau nasi yang berartikan hidung, anterior yang berartikan atas, margo dari kata margin yang artinya batas, oris dari kata oral yang berartikan mulut, articulatio yang berartikan persendian. Contoh lain seperti osseus yang berartikan tulang, palpebra yang berartikan kelopak, sternum yang berartikan tulang pipih antara rusuk kita di tengah dada, gaster, lambung, dan ensepal yaitu otak. Selanjutnya adalah metode pencarian dan pembelajaran dari Medical Dictionary Online. Medical Dictionary Online adalah metode ketiga untuk mempelajari terminologi medis secara mudah dan praktis. Bukan hanya pemahaman, tetapi pencarian kata medis menjadi lebih singkat daripada harus membawa buku kamus medis yang begitu tebal. Contoh beberapa aplikasi yang disarankan untuk metode pencarian dan pembelajaran dari Medical Dictionary Online yaitu ada Medline Plus, King's Medical Library Engine, dan juga MedicineNet atau MedTerms. Aplikasi-aplikasi itu sangat direkomendasikan untuk anak-anak tenaga kesehatan yang mau melakukan metode pencarian dan pembelajaran dari Medical Dictionary Online loh. Selanjutnya adalah model dokumentasi. Pelayanan atau pelaksanaan pharmacy care didokumentasikan dalam rekam medis, yaitu pada rumah sakit atau dalam PMR bagi pelaksanaan di komunitas. Dokumentasi berguna selain sebagai wujud praktek farmasi klinik, juga memiliki kekuatan hukum yang sewaktu-waktu dapat dijadikan bukti dalam proses pengadilan.
Dokumentasi dapat digunakan sebagai bahan penelitian, penyusunan angka kredit kepegawaian, serta ukuran pembayaran jasa profesi. Bagi apoteker yang belum mendokumentasikan prakteknya di rumah sakit dalam rekam medik, maka sebaiknya membuat dokumentasi sendiri yang akan dilaporkan kepada Komite Farmasi dan Terapi. Kriteria model dokumentasi yang pertama adalah legibility, yaitu jelas dan sifatnya mudah dibaca. Dokumentasi sendiri harus jelas tulisannya dan juga jelas maknanya dan sifatnya mudah dibaca. Selanjutnya adalah clarity atau kejelasan, sama dengan legibility. Kejelasan juga berarti harus bisa dipertanggungjawabkan kejelasannya. Yang ketiga adalah lack of judgmental language, bahasanya tidak terkesan menghakimi. Yang keempat, completeness, yaitu kelengkapan data di dalamnya. Kelengkapan data di dalam dokumentasi medik juga harus diperhatikan. Kelima adalah appropriate use of standard format, yaitu penulisannya sesuai standar untuk digunakan dalam medikasi SOAP. SOAP sendiri adalah subjektif, objektif, assessment, dan plan. Jadi sesuai dengan presentasi yang sudah aku berikan, teman-teman bisa dong tahu apa itu rekam medis, tujuan rekam medis, fungsi rekam medis, dan juga manfaat rekam medis seorang pasien. Dan bahasa-bahasa yang digunakan anak kesehatan atau orang kesehatan itu biasa dinamakan dengan terminologi medis atau medis singkatan, yaitu suatu kondisi atau misalkan seorang dokter mau memberikan informasi kepada apoteker ataupun perawat bahwa di mana kondisi pasien itu luka di mana atau penyakitnya ada di organ mana, seperti itu. Jadi sangat penting ya untuk anak-anak kesehatan bisa tahu apa itu terminologi medis, dan juga sangat penting juga nih buat teman-teman yang bukan anak kesehatan tapi mau mempelajari tentang medis, agar misalkan ketemu dokter atau misalkan kontrol atau misalkan sakit, bisa tahu bahwa bagian mana sih yang aku sakit gitu misalkan. Dan manfaat utama menggunakan terminologi medis itu sendiri adalah yang terlibat di dunia medis itu dapat memiliki bahasa yang sama, universal, seperti dokter ketika memberikan arahan kepada perawat ataupun apoteker untuk mengurangi kesalahpahaman tentunya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dalam video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang anak kesehatan juga yang non kesehatan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share barangkali video ini bermanfaat untuk yang lain. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.